Di dalam pesantren, sapu dan sampah ini dimaknai berbeda. Paling tidak disandarkan pada sifatnya itu memiliki dua makna sapu ala pesantren. Sapu secara fisik dan sapu secara metafisik. Fisik itu kelihatan, metafisik tidak kelihatan. Wah, Coldplay itu apa, Bal? Ngerti tak, Bal? Konser, yo. Band ya, band dari Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di Kopi Monolog. Gimana teman-teman, sehat semuanya? Sudah ngopi belum? Sudah ya? Oke, jangan lupa ngopi masih. Pada kesempatan kali ini Kopi Monolog akan membahas tema yakni sapu ala pesantren versus tiket Coldplay. Wah, apalagi ini? Sapu ala pesantren versus tiket Coldplay. Kan kemarin sempat viral ya, sempat menggurita berita-berita di sosmed. Berburu tiket Coldplay atau war tiket Coldplay. Wah, ngeri sekali itu. Oke, sebelum ke tiket Coldplay, pertama-tama saya akan membahas sapu ala pesantren. Apabila kita membahas tentang sapu, maka identik dengan sahabatnya yang bernama sampah. Sapu dan sampah ini sudah bersahabat sejak lama, sejak zaman dahulu, sejak zaman purba. Oke, sapu dan sampah dan insya Allah akan bersahabat selamanya hatta yaumil qiyamah. Tapi di dalam pesantren, sapu dan sampah ini dimaknai berbeda. Paling tidak disandarkan pada sifatnya itu memiliki dua makna sapu ala pesantren. Sapu secara fisik dan sapu secara metafisik. Fisik itu kelihatan, metafisik tidak kelihatan. Wah. Bagaimana maksudnya? Sapu secara fisik hampir sama dengan sapu di luar pesantren, ya sama, memindahkan kotoran, memindahkan debu yang tidak seharusnya melekat pada benda-benda yang seharusnya bersih, rak, terus lantai dan lain sebagainya. Pun dengan pesantren sama. Secara fisik digunakan untuk ya nyapu kamar, nyapu halaman dan lain sebagainya. Tapi sapu ini secara fisik bisa menjadi fisiknya sapu, aktivitas menyapu secara fisik itu bisa menjadi wasilah keberkahan dan mudahnya ilmu masuk ke dalam santri. Kok bisa demikian? Sekarang kita diajarkan di pesantren sebuah kesederhanaan. Contohnya saja, kamar seumpama 4x6. 4x6 idealnya ya sak kamar lah. Idealnya satu kamar. Tapi 4x6 ini digunakan untuk 25 santri atau 20 santri. Maka bayangkan sendiri bagaimana berjubelnya, bagaimana tidak kondusifnya. Terus apa hubungannya dengan sapu? Kita dituntut untuk bersih, kita dituntut untuk bagaimana memanajemen kebersihan di tengah-tengah kesederhanaan, di tengah-tengah kekurangan ruangan kita. Otomatis banyak orang kamarnya kecil, kita harus bersih. Nyapulah. Dari sapu itu kamar digunakan istirahat enak, digunakan belajar dari rasa nyaman, rasa bersih. Itu akan menjadi wasilah bagaimana ilmu ini cepat masuk, bagaimana belajar kelompok, bagaimana belajar melingkar, bagaimana berembuk ilmu itu bisa masuk dengan baik. Itu bagaimana sapu secara logika bisa mengantarkan kepada pemahaman pada ilmu yang baik. Yang kedua, masih secara fisik, ini bisa menjadi wasilah sebagai wasilah barokah terhadap ilmu kita atau mungkin kehidupan kita. Karena orang yang santri yang gemar memegang sapu tanpa disangka-sangka, berkah itu bisa menghinggapinya dari arah yang tidak terduga-duga. Kita banyak mendengar
cerita-cerita yang mungkin unpredictable atau tidak bisa diprediksi. Contoh, santri kelawar, tahu kelawar ya? Yes, kelawar, ingusan mungkin, atau mungkin diajari rak paham-paham. Tapi dia tuh suka bebersih. Dia itu suka, pokoknya aku ki wegah. Nek saya hanya menyapu itu beracuan dengan jadwal ro'an atau jadwal bersih-bersih. Pokoknya saya harus nyapu, dalam sehari harus nyapu. Saya juga belajar enak, teman-teman juga merasakan enak, dan guru saya pun tahu kalau saya yang rajin menyapu. Guru saya pun ridho dan kayaknya suka melihat saya sregep atau menjadi orang yang bersih. Nah, dari wasilah sapu menurunkan ridho guru, menurunkan kenyamanan pada teman-teman. Nah, mungkin dari sinilah operasional berkah itu hinggap atau beroperasi kepada kehidupan sang santri itu. Tapi secara kalkulasi pinter yo enggak, kelawar yo iyo, tapi kok pulang-pulang jadi kiai semua, pulang-pulang kaya raya semua, pulang-pulang jadi YouTuber. Waduh, ini kan YouTuber ya. Dan hidupnya kecukupan dan sejahtera. Ya, itu tadi dari segi fisik. Terus yang kedua, sapu metafisik. Di zaman modern ini penting sekali untuk kita memiliki sapu metafisik. Bagaimana bentuk sapu metafisik? Hasil dari ngaji-ngaji santri, hasil dari pembiasaan-pembiasaan santri. Berupa apa? Berupa sabar, berupa qanaah, berupa tidak riya, menghindarkan rasa dari riya pamer, ujub, sombong, kibir, dan lain sebagainya. Dan sapu tersebut berbentuk muhasabah atau introspeksi diri, ngoreksi diri sendiri. Terus bagaimana? Introspeksi, muhasabah hanya mengandalkan dorongan dalam diri. Tapi tidak di pesantren. Di pesantren sejak kecil, mungkin dari kelas 7 atau mungkin kalau dari SD kan belum begitu nalar ya. Mungkin ambil contoh dari kelas 7 inilah di Al-Inarah ini. Begitu masuk pesantren, dia harus adaptasi, dia harus hidup dengan banyak orang, dia harus berjubel mandi, dia harus berjubel tidur, dia harus ngantri makan, dia harus bersih-bersih, dia harus mikir sangu, dia harus mikir laundry, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang lebih konkret seperti ini. Kamar. Di kamar ada orang yang tidak suka, mungkin selek pendapat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya anak ini atau seorang santri ini bisa mengatasinya dengan sabar, bisa mengatasinya dengan kita tuh semua teman loh, kenapa harus sombong, kenapa kamu harus membanggakan kamu anaknya siapa. Nah, akhirnya dia bersih diri dengan apa yang dia lakukan sehari-hari di dalam kehidupan santri sendiri. Nah, dia bersih, di samping itu dia juga dimasuki ilmu-ilmu tentang ya sabar, ya qanaah, yo menghormati orang, yo tawadhu, dan lain sebagainya. Maka otomatis dorongan eksternal dan dorongan internal itu balance dan akan beroperasi secara bersama-sama. Dan mungkin adalah ini kenapa pesantren semakin kurun waktu itu tidak usang dimakan waktu, malah semakin melejit, malah semakin menjadi opsi dari masyarakat. Karena apa? Karena kehidupan pesantren ya adalah miniatur, adalah simulasi daripada kehidupan yang nantinya nyata. Bagaimana rukun tetangga itu didapatkan oleh kita di usia 25, di 27 seumpama, tapi anak pesantren itu sejak kelas 7 MTS seumpama, kalau mengacu pada contoh tadi, sudah mendapatkan ilmu bagaimana menghormati orang, bagaimana kita berperilaku dengan orang lain. Itu masalah sapu dari pesantren, ada fisik dan ada metafisik. Kita simpan dulu, kita keep dulu masalah sapu ala pesantren itu tadi. Terus kita melangkah pada dua
profil melangkah poin 2 mengenai profil atau permasalahan tiket Coldplay. Coldplay itu apa, Bal? Ngerti tak, Bal? Konser, yo. Band ya, band dari Jepara. Coldplay dari Inggris ya, dari Inggris dan akan datang ke Indonesia tahun ini, mungkin bulan apa, Pak? Ngerti tak? Juni. Masuk Juli. Iya toh? Oh ya, nggak ngerti lah. Pokoknya di dan itu ramai juga orang yang war atau cepet-cepetan atau mungkin berdesak-desakan di dalam dunia maya untuk berebut tiket Coldplay. Saat durunge kita membahas fenomena war tiket ini, kita bahas Coldplay ini artinya apa, Bal? Cold itu apa, Bal? Atis ya toh, dingin ya toh. Play itu kan bermain ya. Berarti bermain di atas sesuatu yang atis. Es batu. Kalau saya ngerti kok ya, sepengetahuan saya Coldplay itu cool itu kan kulkas. Cold itu kan dingin. Dingin, play itu kan bermain. Berarti Coldplay itu adalah band yang bermain secara keren, bermain musik secara keren gitu, secara wow gitu. Itu ya namanya Coldplay. Kembali lagi ke war tiket tadi, tiket yang paling piro, 11 juta ya kita ya. Calo. Enggak tahu lah pokoknya itu. Tapi 11 juta kan ya. Nah, kurang lebih 11 juta. 11 juta untuk beli tiket Coldplay. Padahal di YouTube ya banyak, tapi ya beda ya sensasinya. Sing paling murah ketoke 800.000. Atau mungkin ada yang murah lagi. Lah kuwi kan sing didelok apane? Kan ra ketok kan ya. Coldplay ini kan enggak kelihatan. Ketoke panggungnya karo sound systemnya karo update status. Halo, saya lagi nonton Coldplay. Ih, kamu enggak nonton. Pasti kamu kudet, kurang update. Enggak gaul deh. Wah, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi satu sensasi kenapa orang berbondong-bondong untuk melakukan war tiket Coldplay itu tadi. Nah, terus apa yang mau kita bahas? Nah, lagi-lagi kita bedah dengan dengan disiplin ilmu psikologi. Orang melakukan war itu tidak semuanya adalah fans Coldplay. Ada yang cari sensasi, ada yang memang wah, saya itu dikenal orang kaya, seumpama saya itu dikenal orang gaul, saya tidak mau ketinggalan tren. Pokoknya saya harus dapat tiket Coldplay. Walaupun dia tuh aslinya tidak tahu Coldplay itu apa, taunya Cak Sotik seumpama, dangdut seumpama. Tapi ini masih tren, apalagi sekarang anak muda paling tidak sedino 15 jam ono rak Pak pegang HP. Luweh lah yo. Dan kebanyakan bersentuhan dengan dunia maya, potensi yang muncul adalah ya kurang bijaksananya kita dalam bersikap. Dan salah satunya ini ora fene dan pokoknya saya tidak mau ketinggalan dengan tren. Nah, dalam kasus ini orang tersebut apabila terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya alias tidak mendapatkan tiket itu, maka berpotensi untuk mengalami satu kekhawatiran berlebih, overthinking, kehilangan jati diri, self esteemnya rendah dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini ada satu term yaitu fear of missing out. Jadi orang yang kecanduan medsos mengikuti tren, tapi dia tidak bisa mendapatkan tren itu, maka dia rawan FOMO, ya fear of missing out, tidak mau ketinggalan. Kalau tidak bisa tidur, pokoknya wiridan terus ini. Pokoknya saya mau ikut war, piye caranya untuk mendapatkan tiket Coldplay itu. Fear of missing out. Nah, ini juga bisa berdampak kepada ya gangguan tidur itu tadi, bahkan stres, tidak produktif, hari-harinya tanpa makna, dan bisa
mengganggu fisik. Lah piye rak mengganggu fisik? Rak turu, ubar terus, mripate mbek ngene seumpama dan lain sebagainya. Lah pertanyaannya adalah apa tidak eman-eman ya apabila kita terjebak pada fenomena ini? Kita ngomong di realita kita. Kita ngomong menggunakan logis. Kita ngomong pakai sesuatu hal yang logis, memakai logika yang sehat. Realistis maksudnya kita ngomong di tataran santri ya. Bahkan orang umum pun bisa ada yang relate atau yang sesuai dengan kasus ini. Kita tidak ngomong dengan orang-orang yang di kancah nasional, mungkin Atta Halilintar atau siapa yang memang artis. Lah itu uangnya sudah berjubel, uangnya sudah tidak kepakai, uangnya sudah memang ya seperti itu. Ya, seumpama kalau fenomena kita ini adalah seorang mahasiswa semuanya dari desa terus pergi ke Jakarta memang untuk kuliah dan ternyata dia terjebak pada satu tren tersebut, satu circle yang memang menuntut dia, mendorong dia untuk mendapatkan tiket Coldplay itu. Tiba-tiba telepon ibunya, halo Bu, tolong saya dikasih uang 11 juta atau 5-10 juta, 5 juta. Lah gue tuku tiket Coldplay. Coldplay ki apa kok larang temen, apa kui motor anyar sama. Dudu Coldplay kui band, wah. Band apa? Karo Monata Bendi ya Mama. Wah itu kan malah menjadi satu beban, malah menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Wis pokoknya aku wis cukupe regane 11 juta tiket Coldplay. Wis tebang-tebang ke sengon apa dol-dol ke sawah dan wah itu kan sesuatu yang tidak logis sama sekali bahkan merugikan. Nah, ini artinya apa? Suatu khawatiran mendorong untuk perilaku yang tanpa jati diri, perilaku yang wis pokoknya ora genah kabeh lah. Nah, itu rawan FOMO itu tadi dan itu merusak. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Stop membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kalau ngendikan Gus Bah itu kalau mau syukuri nikmat ya jangan lihat nikmatnya orang lain. Wis kita hidup itu ya wis lah wis pasti Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan yang terbaik untuk hambanya. Maka ya wis jangan lihat kanan kiri, wah nanti malah jadinya hasut, wah ini mendapatkan nikmat ini dan lain sebagainya. Stop membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Terus tidak harus mengikuti tren. Menjadi modern itu berarti siap menjadi gila. Kok bisa? Ya kayak aku iki lah. Ngomong dhewe ning ngarep kamera. Gila seperti fenomena itu tadi. Ya sekarang wes sing letingmu Mobile Legend ya toh Pak. Ya Bal, Mobile Legend saiki tuku diamond piro? Sekarang itu loh ya, anak SD. Kelas 2 SD. Kuwi sering top up diamond di Alfamart atau Indomart. Yo ra. Ya toh Bal, ojo biang kuwi tenan adimu kayak. Nah, itu kan sesuatu fenomena yang wah itu sudah kecanduan, maka kita perlu larikan kepada yang namanya sapu ala pesantren ini. Ya sebelum kita benturkan tiket Coldplay dan sapu ala pesantren, bagaimana cara menghindarinya? Yaitu jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ya wes syukuri apa yang ada pada kita. Jangan selalu mengikuti tren, karena tren itu ada yang baik, ada yang tidak. Kita harus pintar-pintar untuk melakukan filterisasi terhadap apa yang datang kepada kita. Terus yang ketiga adalah melakukan balancing antara kehidupan maya dan juga kehidupan nyata. Nyatanya apabila kehidupan maya ini bisa menggeser, bisa merubah kewarasan kita, berarti kita kalah dengan seekor kata. Kata itu amfibi, ya toh? Hidup nyata dan maya. Tapi kayaknya enggak ada masalah ya. Nah kita manusia
harus bisa menjadi amfibi yang lebih bijak, amfibi yang lebih oke lagi daripada seekor katak. Kan seperti itu. Nah, artinya oke ya, dari tiket Coldplay itu kan sudah dapat kita simpulkan artinya fenomena ini suatu kedatangan modernitas di dalam kehidupan kita itu tidak semuanya baik. Tidak semuanya baik dan tidak semuanya menguntungkan. Bahkan di luar negeri pun ada teman-teman, ada teman saya yang cerita di luar negeri ada fakultas atau jurusan psikologi digital. Karena modernitas atau dunia digital itu memang rawan untuk menggeser kewarasan kita, artinya berpengaruh pada kehidupan nyata kita. Oke, baik. Akhirnya kita versuskan, kita hadap-hadapkan sapu ala pesantren dan juga tiket Coldplay. Terus bagaimana kita bisa menyeterilkan masalah ini? Salah satunya ya dengan sapu ala pesantren itu. Kok bisa demikian? Poin ketiga, bagaimana cara menghindari FOMO atau fear of apa mau ya? Kok aku lali, Pak. Fear of missing out ya. Fear of missing out artinya kekhawatiran berlebih untuk mengejar sesuatu yang notabene adalah sesuatu yang maya, seperti itu. Fear of missing out itu tadi. Bagaimana caranya? Ya dengan perasaan-perasaan sabar itu tadi yang dihadirkan oleh sapu ala pesantren itu tadi. Bagaimana kita qanaah ya. Yes, ini hidup saya, apa yang saya lakukan, peran saya bagaimana ya sudah. Saya tidak harus mengikuti tren itu. Bagaimana cara pandang santri, bagaimana cara pandang sapu ala pesantren itu menyapu habis, membersihkan habis hal-hal yang tidak perlu atau sampah-sampah yang dihasilkan oleh dunia maya. Seperti itu. Jadi sangat efektif sekali sapu ala pesantren ini untuk tadi membersihkan sampah-sampah yang tidak bisa diurai. Sampah-sampah media sosial, sampah-sampah dunia maya. Dan dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya innal insana khuliqa halu'an. Bahwasanya manusia itu diciptakan ya dengan keluh kesah, bersifat keluh kesah dan juga kikir. Apabila manusia diberikan rezeki yang luas, maka dia akan pelit, dia akan kikir. Dan apabila diberikan cobaan atau rezeki yang sempit, onone sambat-sambat tok. Seperti itulah. Ini kan sebuah fitrah sifat manusia, maka kita sangat rentan sebenarnya, rentan terhadap kecemasan, rentan terhadap stres, terhadap sesuatu yang masuk kepada dalam diri kita. Dalam kasus ini, sesuatu yang masuk adalah tren war tiket Coldplay yang mungkin bisa meniscayakan segala sesuatu asalkan orang itu mendapatkan sebuah tiket Coldplay. Seperti itu. Nah, dari sini berkeluh kesah ini ada juga satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Itu ayat 155 kayaknya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Di dalam tafsir Al-Misbah itu di Prof. Shihab menyatakan bahwasannya ini adalah suatu nikmat. Nikmat apa? Nikmat informasi kepada manusia bahwa
kapan waktunya manusia itu akan diberikan cobaan, dan cobaan perihal duniawi ya, dan akan mengantarkan pada suatu ketakutan, khauf di sini. Suatu ketakutan, suatu kecemasan, dan kecemasan itu bisa mengantarkan pada depresi dan lain sebagainya. Nah, harapannya manusia itu bisa mengatasi dirinya, bisa membuat satu problem solving atau pemecahan masalah yang membuat dirinya tetap waras dan sehat di tengah-tengah modernitas atau modernisasi atau mungkin hal-hal receh yang mungkin akan menjadi sampah di dalam kehidupan kita. Nah, terus mari kita hadap-hadapkan antara sapu ala pesantren dan juga tingkat khutbah ini. Dari fenomena ini, sapu dari pesantren ini bisa menjadi pengobat, bisa menjadi penetralisir. Kita sapu habis fenomena tersebut dengan sapu ala pesantren. Oke, seperti itu. Jadi bersikap qanaah, bersikap sabar, tidak harus mengikuti tren dan lain sebagainya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana? Mari kita pondokkan anak kita. Mari kita hadirkan sebuah simulasi yang tidak harus mondok sih sebenarnya. Kalau saya ngomong mondok, gue iklan, ya iklan pondok, aduh kan berat lah. Kalau persepsi itu yang hadir, mari kita di tengah-tengah modernitas, sapu pesantren, sapu ala pesantren, dan pendidikan pesantren itu menjadi solusi. Karena tidak ada HP, karena kita dituntut untuk berkontak sosial, kita dituntut untuk merasakan simulasi hidup nanti ke depan. Bagaimana kita menciptakan problem solving atau pemecahan masalah di pergaulan kita, di masalah sosial kita dan lain sebagainya. Alah, tapi kan pesantren nanti kudet, pesantren kan kuper, kurang pergaulan, kan kelowor, kan cupu dan lain sebagainya. Modernitas itu bisa dipelajari. Sesuatu yang terlihat itu jangan takut. Semuanya bisa dipelajari, semuanya bisa dibaca, semuanya bisa kita transfer ke dalam kemampuan kita. Buktinya apa? Nih, yang edit semuanya santri. Ya. Kopi Monolog juga yang menjadi tim kreator juga santri. Oke, namanya Ava. Jangan lupa follow Instagramnya Wafa Muhammad. Ya, saya juga promosi tim kreatornya. Kalau terjadi, kembali lagi ke persepsi, wah ini malah pansos, ini malah iklan pesantren. Kalau yang terjadi persepsi di dalam penglihatan kalian semua adalah itu, maka pertanyaannya adalah, jangan-jangan sampah media sosial itu benar-benar tidak bisa terlihat. Jangan-jangan sampahnya adalah diri kita sendiri. Waduh, berat itu. Oke, itu saja dari saya. Semoga kita tetap bisa menyaring, kita tetap bisa memfilterisasi sebuah kedatangan di dalam kehidupan kita dengan baik. Terakhir, segala kedatangan adalah perihal baik. Segala kedatangan baik dari kehidupan kita atau dari takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah perihal yang baik. Bagaimana kedatangan itu bisa menjadi buruk? Ya, bagaimana kita melihat sisi kedatangan itu sendiri. Kedatangan perpisahan semua. Perpisahan kita menjadi sedih, menjadi konotasi buruk. Kan karena ekspektasi kita sendiri. Kehilangan orang tua, kehilangan saudara karena meninggal. Jangan mendangkalkan sebuah kehilangan itu adalah sesuatu yang jelek atau sesuatu yang sesuatu yang sulit untuk diterima. Tidak demikian. Bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala itu mengandung satu hikmah dan semuanya baik. Cobaan pun juga baik. Bagaimana dari kita
dari mana sisi kita melihatnya. Jadi semua kedatangan adalah perihal baik. Yang buruk, yang menyedihkan, yang mengesalkan adalah ekspektasi kita, idealisme kita terhadap kehidupan kita, terhadap nafsu kita akan duniawi dan lain sebagainya. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ngopi. Kopi monolog rasanya etis, logis, dan realistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.